kalau kita pengen lidahnya bertuah dan barokah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kumpulan sholawat, ya kumpulan sholawat yang luar biasa adalah kitab Dalailul Khairat. Ya, salah satu kumpulan sholawat yang luar biasa adalah kitab Dalailul Khairat yang dikarang oleh Syekh Jazuli. Kitab itu sudah dibagi hizib hari Senin, hizib hari Selasa, hizib hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Sehingga kalau kita baca hizibnya setiap hari, hari demi hari kita ikuti, berarti sepanjang hari kita bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Jazuli mengarang Dalailul Khairat awalnya bukan karena gimana ya mau jelaskannya. Jadi ada sebabnya gitu. Sebabnya kenapa beliau mengarang Dalailul Khairat, padahal beliau ulama besar. Ulama besar yang ahli tafsir, ahli fikih, yang ahli hadis. Tapi kenapa karang buku tentang sholawat, menyusun sholawat. Ya, menyusun sholawat. Disebutkan dalam sebuah kisah, Syekh Jazuli rahimahullah sebagai seorang ulama besar melakukan perjalanan keluar kota. Nah, dulu orang kalau keluar kota itu nggak seperti sekarang. Sekarang rest area, kalau kita jalan tol, rest area itu banyak dan lengkap. Mau ke toiletnya ada, mau makan ada. Kalau nggak jalan tol, alhamdulillah sepanjang jalan masjid itu banyak. Mau numpang istirahat, mau sholat, mau mandi, lengkap ya di masjid. Warung juga banyak. Nah, kalau dulu jalan di Padang Sahara, kalau air bekal habis, mikir. Ya, air nih, kalau habis airnya, mikir, karena sumber hidupnya di situ. Kemudian untuk wudhunya juga harus cari air dulu. Gak bisa mengatakan saya mau tayamum. Cari air dulu, kalau nggak ada, baru nanti tayamum. Nggak punya air kalau habis. Suatu ketika Syekh Jazuli dalam perjalanan, beliau kehabisan air. Ya, kehabisan air dan mau wudhu, menemukan sumur. Ketemu sumur, yang jadi masalah sumurnya ada, talinya sama timbanya nggak ada. Masa mau nyebur dulu? Ya, mungkin bisa nyebur tapi nggak bisa naik. Ya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan, nggak bisa naik. Nunggu orang nanti yang mengulurkan timba diangkat. Maka Syekh Jazuli saat itu berpikir, ini air ada, tapi tidak ada timbanya, maka harus cari timba. Ya, cari timba. Dalam keadaan keliling muter cari timba, datang anak kecil. Ya, mungkin seumuran adik kecil. Jalan gitu, terus nanya, "Bapak, kenapa kau kelihatan seperti orang bingung?" Saya mau wudhu, airnya itu ada tapi nggak ada timbanya. Oh, itu masalahnya. Iya. Anak kecil tadi dengan santai jalan ke arah sumur, kemudian sumurnya diludahin kecil gitu ya. Yang terjadi, air yang di bawah naik ke atas. Airnya naik ke atas sampai tumpah-tumpah. Syekh Jazuli kaget. Ini anak kecil kok punya karomah yang luar biasa. Maka beliau wudhu dan ngambil air secukupnya buat bekal. Setelah itu nanya sama anak tadi, "Nak, saya mau nanya, caranya gimana ini biar bisa ngangkat air tadi, kamu pakai ilmu apa?" Nah, anak kecil tadi jawab, "Bapak, urusannya udah beres, gak usah banyak nanya." Ya, urusannya udah beres, gak usah banyak nanya. Muslim yang baik itu gak nanya-nanya sesuatu yang bukan urusannya. Urusanmu kan mau wudhu, urusanmu mau wudhu, sudah selesai. Jadi gak usah banyak nanya. Anak kecil tapi ternyata punya lidah yang tajam, ya. Lidah tajam yang penuh hikmah nih. Menyentil seorang ulama yang luar biasa ilmunya. Maka Syekh Jazuli mengatakan, "Enggak, kamu harus kasih tahu saya. Harus kasih tahu saya caranya gimana." Tadi balik nanya lagi, "Kamu siapa sih? Kok banyak nanya aja?" Ya, "Kamu siapa?" Kali jawab,
Saya Syekh Jazuli. Anak kecil tadi balik nanya, kamu Syekh Jazuli, ulama besar yang terkenal itu? Ya ahli tafsir, ahli. Iya. Ya Allah, orang ilmunya semacam itu kok begini aja nggak bisa. Ya, ilmumu luar biasa, gini aja kok nggak bisa. Disentil lagi gitu ya. Jadi menurut anak kecil ini urusan yang sangat kecil. Ya bukan urusan besar. Mengangkat air dari dasar sumur hanya dengan meludahi itu hal yang sangat kecil, remeh-temeh. Sementara buat kita ini suatu yang luar biasa. Maka anak kecil tadi jawab, saya tidak pernah meninggalkan sholawat. Jalan kemanapun langkah kaki saya bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kalau saya duduk, saya bangun, saya rebahan, selalu saya sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tadi saya minta sama Allah, ya Allah, berkat lidah yang bersolawat ini, tolong jadikan lidah ini berkah, angkatlah airnya ke atas. Subhanallah, airnya langsung naik ke atas. Syekh Jazuli kemudian berkata, bersumpah sejak hari itu, ya pulang ke rumah mau nulis buku tentang sholawat. Ditulislah Dalailul Khairat. Itu muasal kenapa ditulis Dalailul Khairat. Karena itu, kalau kita pengen lidahnya bertuah dan barokah, yaitu baca Dalailul Khairat dan baca sholawat yang ringan yang bisa diamalkan sewaktu-waktu. Nah, anehnya kita ini kalau ngobrol sama teman berjam-jam lidahnya kuat, betul ya? Tapi kalau sholawat kasih tasbih muter sekali aja kok nggak selesai. Tapi kalau duduk sama teman ya ngobrol kuat. Kadang-kadang anak-anak muda zaman sekarang diajak baca sholawat munjiah atau sholawat nariyah. Ayo yang punya hajat baca munjiah 1000 kali atau baca nariyah 4444 kali. Nyerah, jawabannya banyak banget. Kapan selesainya? Tapi kalau duduk berjam-jam nggak ngomong sama temannya kapan selesainya. Bahkan ketika temannya mau pulang, lu kok cepet betul, kok mau pulang sekarang udah 4 jam, dibilang cepet betul. Padahal kalau itu duduk baca sholawat bareng-bareng, selesai itu munjiah, selesai itu nariyah, dan selesai hajatnya. Hajatnya selesai dengan tawassul berkahnya sholawat, maka urusannya menjadi mudah dan selamat. Nah, tergantung kita. Kita ini maunya bagaimana? Mau hidupnya susah atau hidupnya mudah? Mau hidupnya celaka atau hidupnya selamat? Sudah dijelaskan sama Allah, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah dijelaskan oleh sahabat, sudah dijelaskan sama ulama, sudah dijelaskan oleh para wali, tinggal jalani. Ya tinggal jalani. Tapi setan itu ada. Ya setan itu nyata. Setan akan membisikkan. Masa dengan sholawat saja urusan bisa beres? Masa dengan sholawat kamu bisa jadi selamat? Masa itu semua bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Alhamdulillah.